Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Boleh mungkin ya, Mas Robert, kita open chat room ya, biar bisa ngobrol sama teman-teman. Tapi ini ya, mikrofonnya kita kita offkan dulu supaya lebih tertib. Takutnya kalau kita open mikrofonnya, mungkin teman-teman sini ada di rumah, mungkin ada yang masih di jalan, mungkin ada yang di kafe ya, sambil santai pulang kerja ya, mau ngikuti Zoominar pada hari ini. Nggak apa-apa. Jadi sementara kita off dulu mic-nya, teman-teman bisa berinteraksi di chat room. Oke, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Salam kenal semuanya. Apa kabar? Ini, wah, udah mulai rame di chat roomnya. Pak Firman Gani hadir. Wah, oke, oke. Siap, siap, Pak Firman. Ini suara saya cukup jelas ya, teman-teman ya. Boleh mungkin dibahas di chat room ya. Aman suara saya? Aman? Jelas? Aman. Oke, Alhamdulillah. Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Bayu. Insya Allah 1-2 jam ke depan saya akan memandu teman-teman ya di acara pada hari ini. Izin saya panggil teman-teman di sini ya, biar enak. Kalau saya nyebut Bapak, Ibu, teman-teman kepanjangan. Saya nyebutnya teman-teman aja ya. Mohon maaf yang mungkin lebih senior dari saya sebut teman-teman aja ya. Ya, perkenalkan sekali lagi nama saya Bayu. Insya Allah 1-2 jam ke depan saya akan memandu teman-teman di hari ini ya, di Zoominar bersama Ali Hama, sebuah acara mingguan yang mengedukasi para pelaku bisnis di Indonesia ya, untuk belajar terkait dengan pengendalian hama. Dan acara ini tentunya difasilitasi oleh alihama.com, sebuah platform edukasi terkait dengan hama ya, terutama berhubungan dengan bisnis ya teman-teman sekalian ya. Oke, di sini teman-teman saya boleh tahu apakah di sini teman-teman udah ada ya baru pertama kali ya? Kalau yang sering saya mungkin saya kenal beberapa nama-nama di sini ya. Mungkin ada juga yang udah pernah Zoom bareng-bareng dengan saya atau dengan fasilitator Alihama yang lain. Saya pengen tahu di sini teman-teman ada nggak yang baru pertama kali ikut di Zoominar Alihama? Boleh teman-teman? Pengen tahu saya banyak kan nih teman-teman yang baru pertama kali? Pak Anggara saya Pak. Oke, siap. Ada lagi nggak selain Pak Anggara? Teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir di sini, boleh? Ada yang baru pertama kali? Pak Kevin, oke. Boleh tambah lagi. Ada lagi yang baru pertama kali? Oh, malu-malu kali ya. Gak apa-apa. Berarti beberapa banyak juga teman-teman di sini mungkin yang sudah beberapa kali ikut ya belajar bareng-bareng dengan kita di Zoominar mingguan bersama Aliama. Oke, izin share screen teman-teman ya. Terkait dengan materi kita pada hari ini, topik kita pada hari ini, Hama ambil alih gedung, solusi cegah kehancuran operasional manajemen building. Sebentar, saya share-in. Ya, masuk ya share screen saya ya. Oke, insya Allah pada hari ini, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya, oke. Oke, topik kita pada hari ini, Hama mengambil alih gedung, temukan solusi untuk mencegah kehancuran operasional manajemen building. Ya, semua bisnis biasanya punya ini ya, gedung fisik ya, yang tentunya nggak lepas dari cengkeraman gangguan dari hama. Insya Allah akan kita bahas pada hari ini, Kamis 12 September 2024 pukul 19.30 hingga selesai ya, kurang lebih 1-2 jam kita akan selenggarakan acara hari ini dengan pemateri Profesor Intan Ahmad PhD. Nah, beliau seorang PES expert, nggak main-main ya, kita langsung profesor. yang yang kita undang hari ini profesor teman-teman sekalian ya, bukan cuma seorang akademisi, beliau juga memang seorang praktisi seperti kita lihat tadi di video sebelumnya ya. Beliau sudah 20 tahun lebih membantu banyak perusahaan-perusahaan menangani ya pengendalian pes. Ya, oke. Oke, teman-teman, perlu kami informasikan acara ini adalah sebuah rangkaian ya yang insya Allah akan kita adakan nanti offline training ya buat teman-teman yang mau belajar IPMM Integrated Pest Management Mastery. Nanti insya Allah kita adakan pada tanggal 26 sampai tanggal 27 September ya, hari Kamis sampai hari Jumat di Hotel Santika, Jalan Sumatera, Bandung. Nah, ini kita akan belajar banyak langsung. Tentunya kita belajar lebih terstruktur ya. Kalau di Zoominar memang kita di Zoominar ini bisa banyak belajar banyak hal ya dari sini ya. Banyak belajar terkait dengan pengendalian hama, tapi kita nggak terstruktur. Jadi kalau teman-teman pengen belajar lebih terstruktur ya, lebih tepat ya, nanti kita bisa belajar pada tanggal 26 sampai tanggal 27 September nanti. Tentunya dengan narasumber ada Prof. Intan dan Ibu Dr. Lin ya, Ibu Dr. Sri Yusmalinar atau biasa kita panggil Ibu Dr. Lin.
Nah, nanti pembicaranya ada seperti saya sebutkan tadi ya, ada Ibu Dr. Sri Yusmalinar atau kita biasa panggil Bu Dr. Lin, lulusan doktor dari ITB, pendiri dan CEO dari IML Research, pendiri dan CEO dari Ahli Hama, peneliti hama dan pestisida di ITB, peneliti hama dan pestisida di IML Research. Beliau juga pelatih dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan. Beliau juga tentunya pakar hama di ahlihama.com, pakar hama di Pestdoc AI ya, dosen juga di beberapa university. Nah, nanti salah satu narasumbernya ada Ibu Dr. Lin pada tanggal 27-28 September nanti. Nah, nanti juga tentunya ada Prof Intan ya, guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung, PhD, lulus di bidang entomologi dari University of Illinois Urbana-Champaign USA. Beliau juga ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan urban ya. Otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia baik nasional maupun internasional. Dan beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama. Nah, luar biasanya kita belajar 2 hari full day ya dengan dua pakar ahama. Nah, oke. Terus buat teman-teman yang mau konsultasi ya, kita ada program fasilitas ya buat teman-teman yang sebutlah ya, kita yang udah member lah ya, kita sebutlah member aja ya. Buat teman-teman yang sudah hadir di Zoominar, di Zoominar Ahli Hama, teman-teman dapat free konsultasi 30 menit dengan fasilitator para ahli hama. Nah, nanti teman-teman bisa silahkan di chatroom, biasanya nanti ada di share ya nomor teleponnya atau linknya. Teman-teman bisa konsultasi dulu ya terkait dengan program-program kami yang tepat untuk kondisi kondisi Anda saat ini gitu. Nah, mungkin ada yang kondisi saat ini butuh untuk pencegahan, butuh untuk saya mau bikin unit pengelolaan hama terpadu di perusahaan saya gitu. Bisa nggak dibantu dari ahli hama? Nah, bisa nanti teman-teman bisa konsultasi dulu, bisa di-preview dulu nanti permasalahannya apa, nanti bisa diidentifikasi permasalahannya apa, nanti kita bantu program-program yang mungkin lebih tepat untuk teman-teman. Caranya gimana? Silakan hubungin admin dari ahli hama, nanti ada di chatroom. Oke, itu kurang lebih sekilas info terkait hari ini ya. Izin stop share screen lagi. Oke, ini udah nambah lagi teman-teman ya, udah banyak ya. Sudah 39 ya, biasanya di atas 50 nih peserta hari ini. Oke, ya teman-teman, ini saya yakin di sini teman-teman dari berbagai macam bidang usaha, dari berbagai kota. Saya juga nggak tahu dari kota mana aja, nggak ada salahnya kita kenalan dulu dari teman-teman di sini. Boleh ya teman-teman? Eh, kita absen dulu aja mungkin ya. Nanti biasanya biasanya Prof Intan sambil masuk nanti beliau bisa lihat nih, ini dari mana aja sih, kota mana aja gitu. Oke, boleh. Sebutkan nama dan bidang usahanya apa, tambahin aja nanti teman-teman apa jabatannya apa di sana? Apakah orang QA, orang-orang apa namanya? Orang gudang kah? Apakah teman-teman ownernya atau staff gudang atau teman-teman quality controlnya? Silahkan. Boleh teman-teman absen? Silahkan sebutkan dari kota mana, bidang usahanya apa, dan jabatannya apa. Jadi kita bisa tahu nih teman-teman dari mana aja nih backgroundnya. Bali hadir, wah luar biasa dari Bali. Pak Hakan ya, Pak Hakan boleh disebutkan mungkin Pak Hakan. Bidang usahanya apa, Pak Hakan? Dan jabatannya ya. Ada Mas Firman Gadi, mahasiswa Lombok NTB. Oh, salam kenal Mas Firman. Ada mahasiswa juga mau belajar. Ada Pak Irfan dari Bandung, owner. Pak Irfan bidang usahanya apa nih Pak Irfan? Yuk silakan teman-teman. Absen dulu ya, biar kenalan. Kita biar biar saling kenal ya. Ini juga kan sekalian networking nih, teman-teman bisa bisa kenal di sini. Oke, Pak Irfan. Oh, ada Pest Control. Wah, luar biasa ada teman-teman dari Pest Control juga ya. Ada Bu Isti Rere, Seblak Instant Owner. Wow, ini Bu ya, Bu Rere manufacturnya atau gimana Bu? Oke, boleh boleh. Pak Anggara, Tangerang Selatan, Rumah Sakit SPV Umum ya. Oke, siap-siap Pak Anggara. Wah, rumah sakitnya juga ini sering ya masalah dengan hama ya. Pak Raditya, konstruksi Dumai. Dumai itu ini ya, Sumatera ya. Oke, di bidang konstruksi, siap-siap. Apa nih Pak, Pak Raditya ininya apa? Jabatannya Pak? Oh Riau, Riau betul. Sebagai apa? Ownernya apa atau staff apa nih Pak? ISV, oke, siap-siap. Oke, wah bervariasi nih ya. Ada mungkin yang agak jauh mungkin dari wilayah timur. Sulawesi saya lihat belum ada nih ya. Ada nggak? Ya, kita sambil nunggu Prof Intan, boleh teman-teman silakan absen dulu biar kita saling kenal. Oke. Nah, itu juga di chatroom udah di-share ya sama operator, mau Mas Robert ya. Dapatkan kesempatan konsultasi program seputar hama gratis ya. Teman-teman kalau mau konsultasi dulu dengan fasilitator dari
ahli hama terkait dengan permasalahan saat ini. Nanti mungkin bisa direkomendasikan program-program yang tepat ya untuk permasalahan teman-teman gitu ya. Atau pengen tahu juga atau saya lagi nggak ada masalah nih, ya udah selesai kemarin ada pest control hadir ya alhamdulillah treatmentnya tepat. Saya cuma butuh pencegahan, bisa nggak ngobrol-ngobrol dulu dengan fasilitator ilmu keuangan? Boleh, silahkan ya. Oke, lanjut lagi di bawah nih ya. Oh Pak Agus, Bali. Oh dari pest control. Wah luar biasa. Banyak ya teman-teman dari pest control ternyata di sini ya. Pak Bambang, CEO PT Rana Zahra Tama. Oke, salam kenal Pak Bambang. Dari kota mana nih Pak Bambang? Pak Hakan. Oh, ada teknisi dari Bali. Oh, salam kenal Pak Hakan. Wih, udah masuk di sini. Selamat malam, Prof Intan. Masih di mute kayaknya Prof. Ya, selamat malam Mas Bayu. Salam kenal Prof. Akhirnya bisa Ya, ketemu juga sama Prof. Terus terang ini teman-teman ini saya baru pertama kali ketemu sama Prof Intan. oke. Biasanya saya di belakang panggung ya. Bagus, oke Mas, terima kasih. Salam kenal Prof Intan. Ya, Ya, alhamdulillah sama-sama Mas. bisa ketemu di sini. Senang sekali bisa Ya, ketemu sama Prof Intan di sini. Ini ya, kita ya seperti biasa ya mingguan kita berikan edukasi buat para pelaku bisnis ya di Indonesia yang terkait oke, dengan permasalahan pes ya, pes control. Prof Intan ini saya cek teman-teman dari berbagai macam bidang usaha ya. Selain pes control ada juga dari teman-teman dari rumah sakit juga ada tadi Prof oke, Intan. Ada juga mungkin kayaknya nih yang Pak Burere ya, ini instant owner sebelah nih kayaknya manufacturernya kayaknya nih. Dari berbagai bidang. Nah, ini tadi saya juga udah ceritakan acara kita pada hari ini. Saya juga sudah perkenalkan Prof Intan dan terkait dengan acara kita nanti September lagi Prof Intan. Dan oke, ini terima teman-teman kasih. sudah hadir di sini. Sudah berapa sekarang nih? Sudah 46, insya Allah bakal terus bertambah. Oke, Nanti kita ada dua sesi tentunya teman-teman saya informasikan. Ada dua sesi. Sesi pertama nanti pemaparan materi. Silakan teman-teman simak dulu materinya dari Prof Intan. Nanti kalau buat tanya jawab, tahan dulu aja tanya jawabnya. Nanti kita ada sesi kedua. Tentu kalau teman-teman mau berinteraksi dengan Prof Intan silahkan di chatroom ya. Sementara ini mikrofonnya kita offin dulu karena supaya lebih tertib ya. Takutnya kan teman-teman di sini mungkin ada yang di luar rumah, mungkin ada yang di jalan. Nanti takutnya kalau open mic nanti nggak kondusif, kita tutup dulu mikrofonnya. Jadi teman-teman bisa berinteraksi di chatroom gitu. Nanti untuk sesi tanya jawab kita sediakan khusus nanti di sesi kedua. Jadi teman-teman sabar aja. Boleh mungkin pertanyaannya kalau takut lupa ditaruh di note dulu, ntar di copy paste silahkan di sesi kedua. Nah sesi kedua kita lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi. Oke, oke Prof Intan nih sepertinya teman-teman udah ready oke, untuk ikuti materi dari Prof Intan terkait dengan materi kita hari ini oke. hama ambil alih gedung, solusi cegah kehancuran operasional manajemen building. Oke, Prof Intan waktu dan tepat kami persilahkan. Silakan Prof. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama Prof. Oke, sudah tampak ya? Masuk masuk Prof aman. Mas, oke ya. Oke, selamat malam Ibu dan Bapak yang saya hormati. Kita bertemu lagi. Nah, ini malam ini saya akan bicara tentang permasalahan hama di gedung ya. Jadi memang judulnya kita buat menarik begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini yang gambar bukan saya ini, gambar AI. Jadi bagaimana hama ini bisa masuk ke gedung kita dan bisa menimbulkan masalah begitu kira-kira. Nah, demikian ya. Jadi menimbulkan masalah. Jadi ya kalau timbulkan masalah macam-macam masalahnya. Nah, oke, ini adalah contoh saja sebelah kiri ini. Ini contoh real ya. Ini satu bangunan di Jakarta yang pernah sengaja saya tutup nih ya. Yang pernah kami lakukan pengecekan saya waktu itu. Ini rayapnya ini sampai lantai hampir ke lantai 30 rayapnya. Jadi tentu masalah besar ini kan gitu. Dan saya juga cek eh, bahkan di kota yang namanya Dubai, Ibu dan Bapak tahu itu kota modern, tapi mereka ada masalah juga dengan pes ya di bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi itu isunya demikian gitu. Jadi pes di mana saja, di kota mana saja, apalagi di kota-kota besar seperti yang ada di Indonesia, di mana saja ada bangunan, selalu ada hama menyerang. Ya. Nah,
Jelas apabila ada hama bisa mengganggu secara operasional. Operasionalnya mengapa mengganggu? Ya karena uh, jadi repot mesti mengendalikan hama, menerima komplain dari bisa dari tamu, bisa dari uh, dari tenant, kemudian dari penghuni, dari siapa saja begitu ya. Jadi, nah kalau yang saya beri gambar sebelah kiri ini dia merusak bangunan jelas dan kerusakannya kan sudah parah gitu. Jadi apalagi kalau karena yang diserang itu kayu, dia kalau sudah kerusakannya tampaknya masih bagus dari luar, tapi sebenarnya itu semuanya harus diganti gitu ya. Dan hama ini bisa juga kita tahu banyak hama yang bisa mempengaruhi kesehatan ya, bisa membawa penyakit, bisa juga apabila kita alergi terhadap eh, dari serangga ini bisa jadi masalah. Kenyamanan jelas dan keamanan. Jadi ini hal-hal yang akan kita bahas malam ini begitu. Jadi malam ini. Terima kasih moderatornya Mas Bayu. Kita akan membahas masalah hama yang umum terjadi. Jadi kalau kita bicara hama, definisi hama adalah segala sesuatu dalam hari ini hewan yang kehadirannya tidak kita inginkan. Dan itu menjadi relatif gitu. Jadi, tetapi kalau kita bicara tentang suatu bangunan yang merupakan bangunan komersial, tentu kita punya standar yang tinggi dan harapannya tidak ada hama yang ada di bangunan kita itu. Nah, caranya bagaimana? Banyak cara yang dapat dilakukan, tetapi cara itu tidak sama untuk tiap bangunan, tidak sama untuk tiap tempat karena site spesifik. Jadi, Ibu dan Bapak juga kalau uh, ada masalah dengan kesehatan, kita pergi ke dokter, kemudian dokter akan memeriksa apa secara fisik, kemudian minta ini apa supaya dicek darah dan sebagainya. Setelah itu tentu saja uh, pengobatan disesuaikan dengan penyakit yang ada pada kita begitu. Jadi sama juga kalau kita mengendalikan hama, jadi tidak sama di tiap tempat begitu. Kira-kira demikian Ibu dan Bapak. Nah ini menarik sebenarnya. Ibu dan Bapak di kota-kota besar, ya, apalagi di Singapura itu seneng banget tuh mereka buat hotel, buat bangunan yang kemudian diberi taman. Saya lihat di Jakarta juga ada, di kota lain juga ada, eh, termasuk di Bandung sebenarnya. Jadi, tetapi kadang-kadang gitu ya, tidak selalu sama, tidak disadari bahwa adanya taman di gedung bertingkat itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa untuk datangnya hama begitu. Jadi saya pernah di satu bangunan di lantai 8 pada waktu makan eh, ternyata banyak lalat di sana begitu. Nah, kenapa banyak lalat? Nah, rupanya ada tanaman di sana. Nah, tanamannya rupanya diberi pupuk, pupuknya pupuk kandang begitu. Jadi awalnya tidak tahu ini kan di atas kok ada lalat begitu. Belum lagi ada masalah-masalah yang lain. Dan ini terjadi dan kadang-kadang eh, yang pengelola kemudian juga yang membuat taman ini tidak begitu mempertimbangkan lebih kepada aspek estetikanya saja memang cantik sekali, very beautiful. Tapi sebenarnya karena di situ ada air, ada tanah, ada ada daun yang sebenarnya menarik bagi serangga-serangga tertentu yang kemudian di tempat kita bisa menjadi masalah. Ini eh, sudah mulai menjadi perhatian pada waktu saya mengikuti konferensi tentang pengendalian hama beberapa waktu lalu di Bangkok juga ini dibahas mengenai hal ini. Jadi perlu mendapatkan perhatian bagaimana menangani hal yang seperti ini. Gitu. Saya begini, iklim hangat jelas Jakarta, Indonesia itu hangat dan lembab serta vegetasi dapat menarik hama seperti nyamuk, semut dan tikus. Tapi ini tidak terbatas seperti ini. Kadang-kadang mungkin secara tidak sengaja ada hewan lain yang juga sembunyi di sana begitu karena ada vegetasi, ada
Ada tentu ada tanah, ada kelembaban, ada air dan sebagainya. Jadi bisa menjadi masalah kalau tidak kita tangani dengan baik. Nah, air tergenang. Nah, yang kadang-kadang kita berpikir air tergenang itu lebih kepada seperti kalau kita sebagai manusia berpikir, ah ini sih cuma sedikit. Tetapi bagi nyamuk itu sudah bisa dia survive dengan air sedikit yang tergenang. Bagi kecoa itu sudah tempat minum yang banyak sekali begitu. Dan tanaman yang tumbuh berlebihan menjadi tempat ideal bagi hama. Sebenarnya tidak yang berlebihan juga. Tapi ya perlu kita cek lah begitu. Kadang-kadang eh, tanahnya ternyata mengandung atau karena diberikan pupuk yang kurang pas dan sebagainya, ya tadi seperti saya katakan, jadi lalat bisa keluar dari sana. Jadi untuk mencegah investasi, jadi investasi itu datangnya hama di sana, sebenarnya ini kita yang membawa gitu, kita menyediakan tempat karena hama itu ada tiga hal dia akan datang. Dia ada makanan, ada air jelas, kemudian ada tempat tinggal, shelter begitu. Jadi kita dengan membuat simulasi, membuat apa taman ini taman buatan ataupun ya ini kan seperti di alam juga, tapi kita angkat kebangunan yang di atas gitu. Jadi dari segi kecantikan, keindahan ya tentu pengunjung akan senang sekali, tapi di beberapa tempat ini sudah mulai menjadi permasalahan yang patut mendapatkan perhatian. Jadi untuk mencegah investasi, pengendalian hama terpadu sangat penting. Kemudian termasuk inspeksi rutin, drainase yang baik, pemilihan jenis tanaman begitu. Jadi perlu memilih tanaman yang ya tidak begitu menarik serangga-serangga tertentu atau hewan-hewan tertentu. Jadi ini perlu dilakukan. Yang ini saya tahu bahwa ini hal yang baru, tetapi ini sejak awal perlu kita sadari bahwa ini potensi menimbulkan masalah di gedung-gedung tinggi. Nah, sehingga perlunya edukasi kepada pengelola gedung, termasuk saya pikir kawan-kawan apa pelaksana pengendalian hama, pest control perlu memahami ini begitu. Jadi untuk menjaga keindahan dan keamanan area hijau ini perlu ada edukasi lah begitu. Jadi mengapa tempat-tempat seperti itu bisa menarik hama. Intinya tadi saya katakan ada tiga hal. Hama itu datang karena ada makanan, banyak makanan, ada tempat sembunyi, tempat tinggal, ada air begitu. Jadi mereka akan datang ke sana. Yang kadang-kadang tentu tidak sesuai dengan yang diinginkan kita. Kemudian kalau kita bicara tentang dampak adanya investasi, sekarang Ibu dan Bapak misalnya pengelola gedung atau yang membantu gedung itu mengendalikan hama. Dan perlu bisa meyakinkan juga gitu bahwa yang akan dilakukan ini bisa membuat hama bisa kita cegah tidak datang. Jadi jangan sudah datang baru kita repot. Tetapi yang ini ingin saya sampaikan adalah hal-hal yang umum saja begitu. Nah, ini bayangkan satu building, satu bangunan. Jadi masalahnya apa saja dampak. Jadi dampak itu setelah ada hama, dampaknya apa begitu. Jadi begitu datang, karena berbeda dengan hama pertanian, misalnya Ibu dan Bapak punya sekian hektar tanaman apa kentang, padi atau kubis, itu yang diserang itu langsung tanamannya sampai rusak kan begitu. Nah, kalau eh, hama yang permukiman ini jadi ada yang langsung merusak. Maksudnya jelas merusak dalam arti bangunannya rusak itu karena serangan rayap. Tetapi adanya hama-hama itu membuat dampak tidak langsung. Nah, dampak tidak langsungnya apa saja? Nah, ini menjadi amat serius apabila yang ditangani adalah satu tempat di mana memerlukan keadaan yang bebas hama. Jadi bangunan itu bisa macam-macam. Rumah sakit itu bangunan, sekolah itu bangunan, eh, restoran jelas bangunan, kemudian hotel, apartemen bangunan. Jadi semua bangunan ini eh, yang dirusak secara langsung itu umumnya adalah karena serangan rayap. Yang lainnya bisa juga karena ada tikus bisa mengakibatkan hal yang amat tidak diinginkan. Nah ini. Jadi kerugian finansial yang signifikan. Jelas ya, kerugian finansial dalam arti kerusakan kan macam-macam. Jadi damage itu bisa terjadi bukan saja secara struktur, tapi juga eh,
tampilan eh, terkesan jorok, kemudian ada bau yang tidak mengenakan, kemudian banyak hal. Jadi kemudian juga kerugian antara lain, misalnya satu hotel tamu tidak mau datang lagi begitu, atau restoran tamu tidak mau datang lagi. Ya itu kerugian tidak langsung begitu. Dan untuk memperbaikinya itu eh, lama sekali gitu. Karena pelanggan ya mendingan cari tempat lain aja lah yang nggak bermasalah. Jadi eh, termasuk biaya perbaikan jelas ya. Mengendalikannya untuk pemberantasan untuk mengendalikan itu perlu biaya yang banyak. Tentu ada penurunan produktivitas dari yang bekerja di sana karena sibuk mengurusi hama atau bahkan mungkin ada masalah kesehatan akibatnya ya tentu produktivitas menurun kena misalnya penyakit demam berdarah karena di sekitar banyak air tergenang, nah kemudian ada tamu datang yang kebetulan atau ada pegawai yang sedang sakit kemudian terjadilah penyebaran penyakit dan sebagainya. Jadi masalahnya itu banyak begitu. Jadi kemudian tentu seperti kalau tadi saya katakan tamu hotel dan pelanggan restoran mereka ya tentu tidak senang apabila ada hama begitu. Dan ibu dan bapak kan biasa kalau kita makan di restoran kalau ada lalat saja ya nanti saya ambilkan ini apa ambilkan lilin begitu ya cuma lilinnya saja. Kemudian kadang-kadang di restoran juga ada yang memasang ini apa eh, kantong plastik dengan air dengan harapan si lalatnya takut itu ya mungkin dia takut juga kita aja nggak tahu tapi itu tidak efektif sama sekali kan gitu. Nah kalau tikus sebenarnya tikus ini big problem sebenarnya jadi karena kesukaannya dia bisa menularkan penyakit. Nah, di Jakarta setelah hujan deras tuh kadang-kadang ada penyakit leptospirosis ya hantavirus disebabkan oleh tikus ini. Jadi tidak hanya menularkan penyakit, tapi juga dapat mengakibatkan kebakaran. Bukan saja kebakaran, dia juga bisa menggigit kabel-kabel. Misalnya kabel komunikasi, kabel internet. Nah, bayangkan kalau kabel itu tersembunyi dan digigit oleh tikus, ya putuslah begitu. Nah, karena tikus ini kebiasaannya bahasa Inggrisnya gnawing kan gitu. Jadi saya mencari terminologi bahasa Indonesia mengunyah, tapi ya kira-kira itulah gitu ya. Ya kabel listrik atau kabel apa saja mereka senang sekali itu karena itu bagian mereka untuk survive harus harus mengerat terus kan gitu dan meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran itu banyak kasus-kasus kita banyak dengar lah bahwa terjadi korsleting tapi tidak begitu diketahui sebabnya kenapa tapi itu terjadi. Nah tentu stres psikologis stres psikologis itu ada orang yang kalau ada kecoa itu sudah tidak tenang lah begitu ya. Wah ini bahkan ya bisa stres psikologis, bisa rasa malu dan sebagainya. Dan untuk pengunjung bisa pengalaman yang buruk. Bayangkan ibu dan bapak masuk hotel malam hari atau ya kan lampunya masih mati begitu masuk ada kecoa atau tikus terbang yang tidak terbang ya tapi ya, begitulah bisa stres psikologis. Bahkan bangunan-bangunan yang tidak dijaga juga itu merupakan tempat di mana hewan-hewan ini bisa mencari tempat tinggal begitu. Sehingga ya kita tahu kalau rumah ditinggal atau bangunan ditinggal tidak ada penghuninya tidak dijaga ya malahan jadi rusak begitu. Antara lain banyak diakibatkan oleh si hama ini. Jadi eh, saya bicaranya berulang-ulang untuk menekankan bahwa adanya investasi hama ini merusak reputasi perusahaan secara serius. Jadi company reputation ini terganggu. Jadi tugas misalnya pest control pengendali hama ini tidak saja mengendalikan dalam arti si hama ini menjadi tidak ada lagi, tapi juga menjaga reputasi suatu perusahaan, reputasi klien kita bagaimana agar bisa baik. Dan bagi pemilik bangunan juga penting sekali mengetahui betapa seriusnya hama ini kalau tidak dikendalikan gitu. Karena jelas pekerjaan pelanggan bisa terganggu, mitra bisnis juga terkesan kita tidak serius mengenai masalah hama ini. Oleh karena ini tentu manajemen hama yang efektif itu dipentingkan. Jadi pengendalian hama terpadu itu penting untuk menjaga agar
bangunan ini bisa bebas hama begitu. Jangan sampai menunggu sampai diserang hama, kemudian kita repot eh, mencoba mengendalikannya. Karena kalau sudah rusak, itu perlu waktu yang cukup lama. Ibu dan Bapak yang di bisnis tentu tahu sekali kalau masalah reputasi, masalah nama itu sulit sekali memperbaikinya. Nah, ini penyebab dan faktor risiko. Jadi ini sekarang saya bahas lagi yang tadi. Jadi pertama saya akan bahas rayap ini. Ini rayap ini sebenarnya dia nggak ada matanya, dia nggak bisa melihat. Tapi dia sakti luar biasa. Jadi rayap pekerja ini dia pandai mencari kayu. Tadi yang saya sampaikan bahwa rayap ini dia bisa sampai gedung tingkat berapa saja dia akan membuat namanya liang kembara dan mencari kayu. Dan dalam prosesnya itu kayunya bisa rusak dan ya kalau sudah rusak ya rusak. Jadi ini adalah yang rayap ini. Kemudian kalau ini tikus ini dia happy kan gigit gigit apa kabel listrik, kemudian kabel internet dan sebagainya. Kalau kabel listrik bisa menimbulkan kebakaran karena jadi kabelnya menjadi telanjang, jadi terjadi korsleting. Ada kasus-kasus dilaporkan di luar negeri, dalam negeri mengenai si tikus ini begitu. Dan biasanya tentu gambar ini didramatisir. Tapi kabel-kabel ini kan berada pada tempat tersembunyi yang kadang kita juga tidak bisa lihat gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita ada masalah komunikasi, dalam arti bukan komunikasi bicara seperti saya ini, tapi bagaimana internet zaman sekarang kan itu udah sesuatu yang apa ya, sesuatu yang hal yang harus ada begitu sampai rusak karena gigitan tikus ya masalah listrik juga. Nah, kemudian kalau apa kecoa dan semut kita tahu eh, semut ini bisa ya mengganggu jelas, dia juga kadang-kadang bersembunyi di saklar-saklar listrik dan sebagainya. Kalau kecoa kita sudah tahu lah orang kalau ada kecoa ya kesannya wah jorok banget ini nggak diurus atau segala macam. Dan kecoa ini adalah sama seperti tikus, kecoa ini hewan malam gitu. Jadi dia aktifnya malam hari. Kalau kita melihat kecoa satu dua ada siang hari, artinya apa? Artinya itu populasinya sudah tinggi. Jadi dia mencari makanan karena selama ini tidak ada. Nah kalau semut dia eh, jam kerjanya siang malam gitu. Tapi semut itu kan jenisnya banyak sekali begitu. Tapi intinya demikian. Jadi semut itu bisa juga dia menjadi apa membawa penyakit juga begitu. Nah, kalau kita bicara sumber, dari mana kita tahu si rayap ini? Ya, kalau ada bangunan, ya dia bisa dari bawah di tanah itu kan begitu. Mungkin ada, ya umumnya dari bawah begitu. Di bawah itu jumlahnya jutaan si rayap itu. Jadi dia masuk, ya masuk ke bangunan, dia bisa kemana-mana. Nah, tikus juga dia kita tidak tahu bahwa sarang tikus itu bisa mungkin ada 50 meter, 100 meter dari bangunan yang ada di kita. Jadi kalau kita lihat suatu bangunan, perlu dilihat bangunan sekitarnya itu bagaimana. Misalnya kalau ada gudang, ternyata sekitarnya itu ada sawah, ada ya sebutlah sawah, ada hutan, apa segala macam. Itu tikusnya bisa macam-macam gitu dan dia bisa masuk mencari ini, cari makan. Dan tikus ini dia bisa berenang, dia bisa lompat, dia bisa main akrobat dan sebagainya. Ini luar biasa dan pandai tikus ini. Ya. Jadi sumbernya dari mana ya dari luar. Jadi karena mungkin ada celah-celah, ada bolong di bangunan kita itu yang mengakibatkan tikus bisa bolak-balik. Dan sama juga kalau namanya si apa kecoa dan semut itu, kalau semut dia biasa dari celah-celah kecil dia ada di mana, dia mempunyai koloni di berbagai tempat sembunyinya. Nah ini hewan yang punya koloni kalau semut ini tambah dengan rayap gitu. Jadi yang keluar itu yang pekerjanya saja. Nah kalau kecoa kita tahu ada di mana-mana juga ada semutnya. Jadi ya dia bersarang di ya mungkin di restoran ya itu bersarang di tempat-tempat yang tersembunyi itu bahasa Inggrisnya crack and crevices. Nah, jadi faktor resiko sebenarnya mengapa mereka datang. Jadi kita di tropika ini bersyukur, tetapi menjadi lembab begitu. Kalau lembab, ya mereka kan bisa senang, apalagi rayap senang dengan kelembaban. Dia akan mencari
Kemudian juga hewan-hewan ini semua mencari yang ada airnya karena semua hama yang saya sebut ini perlu air untuk hidup. Jadi lembab itu dalam arti apakah ada air yang bocor, ada pipa bocor kecil, apa segala macam. Sekarang istilahnya bocor alus, ada kayu kontak langsung dengan tanah, adanya sumber makanan yang diakses. Jadi mereka itu dapat makanan banyak sekali, all you can eat. Jadi kita berpikirnya kalau kita lihat ada sisa makanan, itu dikit, ya itu dari segi manusia sedikit tidak bermakna, tapi bagi hewan ini udah banyak sekali, itu luar biasa. Jadi dan tentu saja karena kurangnya perawatan gedung. Jadi kembali saya katakan diperlukan pengendalian yang efektif untuk mengurangi investasi hama ini begitu. Nah, sekarang kita udah tahu ada masalah. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya adalah dengan pengendalian hama terpadu dan kolaborasi tim. Karena tidak bisa kerja sendiri. Jadi sebenarnya apa penghama terpadu itu? PHT itu adalah suatu cara untuk mengendalikan hama. Secara cerdas kita pilih caranya apa saja, sehingga hama itu bisa kita tekan ke level yang dapat kita tolerir. Nah, itu toleransinya macam-macam. Kalau misalnya rumah sakit atau hotel bintang 5 misalnya, itu mungkin toleransinya zero misalnya kan gitu. Nah, itu tentu kalau ingin hama menjadi hampir tidak ada, itu tindakan-tindakan yang dilakukan juga berbeda dengan kalau cuman ada satu dua mungkin tidak ada masalah. Nah, itu memang tergantung dari apa yang diinginkan. Tapi kalau kita bicara bisnis, tentu pelanggan inginnya tidak ada hama sama sekali, gitu ya. Jadi prinsip PHT itu adalah fokus pada pencegahan investasi. Jadi to prevent sebelum datang melalui surveillance, monitoring rutin, serta penggunaan pestisida hanya jika diperlukan. Tetapi untuk dapat melakukan ini ya perlu pemahaman juga begitu. Karena kalau tidak tahu juga mau di mana saya harus surveinya gini. Gimana harus melakukan monitoring rutin. Kemudian pestisida apa yang harus saya pergunakan. Nah, itu perlu pemahaman-pemahaman. Nah, kemudian kombinasi metode fisik dan kimia. Jadi ya misalnya tadi saya katakan kenapa banyak kecoa, banyak semut datang, ya kita mungkin ada lubang-lubang kecil yang sebenarnya bagi mereka sudah cukup untuk hidup dan sebagainya dan jalan-jalan. Kemudian sanitasi ini apa? Ini sebenarnya poin yang amat penting adalah membersihkan, jangan sampai ada sisa-sisa makanan dan sebagainya. Tapi ini semuanya memerlukan suatu pemahaman yang yang baik ya, dan tidak bisa kerja sendiri begitu. Kadang-kadang yang jadi masalah pest control itu diminta juga untuk masalah kebersihan. Nah, sebenarnya mestinya bagi-bagi tugas dengan bicara dengan pengelola gedung. Sebenarnya ini tugasnya siapa ini begitu ya, tugasnya siapa? eh, Strategi dan pencegahan, ya, sanitasi dan perbaikan gedung, tutup celah, perbaiki kebocoran dan jaga kebersihan terutama di dapur dan area sampah. Nah ini memang kami sering pergi ke beberapa tempat, bahkan sampai kepada oil and gas company perusahaan. Jadi ada hal yang ditemukan ya ternyata hama itu ada karena ya tidak begitu melihat bahwa ini terjadi begitu. Kemudian kembali kalau bangunan itu kita melihat hama, itu perlu mengetahui dari mana ini datangnya begitu. Jadi tidak bisa kita berpikir ya ini ada hama, tapi untuk mengendalikannya kita perlu mengetahui dari mana datangnya. Nah, kalau datangnya dari tempat yang sebenarnya itu memerlukan satu pemahaman atau pekerjaan pihak lain, itu perlu dibicarakan. Jadi, perlu dibacakan. Misalnya tutup celah, perbaiki kebocoran. Kalau jaga kebersihan, apakah itu tugas pest control? Ya mungkin bukan. Gitu. Tapi pest control yang baik bisa bicara dengan pengelola gedung, bisa menyampaikan kasus-kasus ini dan mencoba meyakinkan. Gitu. Karena kalau tidak, ya agak sulit juga bagaimana meyakinkan. Apalagi kalau bekerja di masalah hama di rumah sakit, karena itu ketat sekali aturan-aturannya. Nah, untuk rayap tentu berbeda strateginya, jadi itu perlu pemahaman, kemudian jenis rayap juga macam-macam, jadi kita perlu lihat rayap apa yang menyerang di sana, karena
Kadang-kadang orang ini mempergunakan umpan, ya tidak semua umpan sama begitu, karena jenis rayapnya juga berbeda. Tapi banyak sekali tentu rayap yang kita bicarakan ini adalah yang rusak gedung gitu. Jadi perlu pemahaman-pemahaman ini. Nah, ini yang saya katakan sesuatu yang kalau yang saya tahu di Amerika Eropa itu eh, perusahaan-perusahaan punya yang namanya unit pengendalian hama in-house kan gitu. Jadi manajer building itu punya eh, ada beberapa staff yang memang di training untuk menangani hal yang kadang terjadi untuk respons cepat. Kalau sudah tidak bisa ditangani ataupun masalahnya terlalu besar, tentu pest control yang akan membantu begitu. Jadi eh, ini hal-hal yang perlu diberdayakan bagi pengelola gedung untuk uh, unit pengendalian hama yang ada secara lokal, ya. Respons cepat terhadap investasi dan pemantauan rutin. Karena pemantauan rutin itu perlu dilakukan oleh pihak manajer building sendiri begitu dengan stafnya untuk mencegah masalah berkembang. Nah, ini tadi saya katakan pelatihan staf, dasar-dasar pencegahan hama dan metode pengendaliannya amat penting, merupakan suatu training yang berkelanjutan. Kalau saya lihat eh, kasus yang di Amerika, mereka melakukannya. Kan. Saya agak tahu di Amerika karena saya pernah sekolah di sana agak lama juga, ya belajar juga pengendalian hama. Tentu saja di sana saya lihat, juga saya lihat di beberapa negara Eropa mereka melakukannya seperti itu. Dan ya, pelatihan-pelatihan ini ya, melibatkan juga pihak pest control begitu untuk memberikan pengalaman-pengalaman dan sebagainya. Nah, ini yang jarang terjadi begitu. Jadi kolaborasi pengendalian hama dan pemeliharaan gedung. Ini yang pernah berapa kali kami lihat juga begitu. Perusahaan pest control tidak apa ya kerjasama antara um, siapa bertanggung jawab terhadap kebersihan dengan perusahaan pengendali hama itu kadang-kadang tidak terjalin dengan baik. Akibatnya terkadang yang disalahkan selalu adalah eh, pihak pest control. Padahal banyak air tergenang itu memerlukan kebijakan dari pihak pengelola gedung. Misalnya banyak makanan sisa dan sebagainya, kemudian bagaimana sampah dibuang dan sebagainya begitu. Jadi ini perlu dibicarakan duduk bersama, disampaikan masalahnya tentu dengan data. Jelas saja untuk meyakinkan dengan data segala macam perlu kemampuan komunikasi yang baik begitu. Karena kalau tidak, ya agak sulit juga meyakinkan orang begitu. Tadi saya sampaikan misalnya di rumah sakit itu tidak mudah meyakinkan dokter misalnya. Atau di perusahaan minyak dan gas, ya, itu kadang-kadang ada ekspor dari luar yang perlu kita berikan penjelasan. Itu hal-hal yang menjadi penting untuk mampu mengkomunikasikan masalah dengan baik begitu. Jadi ini jelas kerjasama efektif perlu ada dengan data. Kita bicara data begitu. Kalau bicara data itu lebih mudah meyakinkan orang apa yang terjadi, selama ini terjadi bagaimana. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan, apa yang diperoleh, apakah baik atau tidak, apa yang akan kita lakukan ke depan agar ini bisa berkelanjutan dan sebagainya. Nah, itu perlu dilakukan. Nah, ini adalah terakhir yang ingin saya sampaikan. Ini kesimpulannya adalah bahwa pengendalian hama yang efektif sangat penting untuk menjaga proses operasi satu kegiatan apapun yang ada di gedung, untuk jangan sampai juga ada masalah kesehatan dan reputasi gedung komersial, karena ada kasus-kasus yang saya lihat di dalam maupun luar negeri di mana hama ini bisa berpengaruh, ya itu secara bisnis juga menimbulkan hal-hal yang menjadi tidak baik gitu ya. Nah, penahama terpadu menekankan pencegahan. Jadi PHT itu saya kembalikan kepada definisi. Sebelum saya kembalikan kepada definisi, kadang-kadang masyarakat itu taunya juga pengendalian hama adalah pestisida. Sehingga sering saya lihat di hotel-hotel ada teknisi dari pest control yang dengan apa dengan semprotannya siap siap ada di ini apa ya, siap dipanggil gitu.
menurut saya itu bukan sesuatu yang baik ya gitu. Untuk pengunjung juga tidak baik itu karena terkesan ada masalah. Coba yang saya lihat di luar itu mereka membuat bahwa jangan sampai apa teknis ini tampak oleh tamu misalnya. Jadi perlu ada cara-cara ya pencegahan utamanya gitu. Jadi, nah untuk mencegah juga kan perlu pemahaman kan itu. Di mana kecoa itu hidup, kenapa mereka ada di sana, bagaimana tikus itu sembunyi, kenapa ada di sana, kenapa rayap demikian, mengapa semut itu demikian, kenapa semut ini diberi umpan tidak mau, tapi semut yang lainnya mau gitu. Karena uh, biologi dari tiap hewan pengganggu ini macam-macam dan penting sekali untuk mengetahui ini. Jadi tentu kita bicara pencegahan jangan sampai terjadi pemantauan rutin, sanitasi dan penggunaan pestisida yang selektif. Nah, tentu tadi saya katakan pestisida juga perlu pemahaman yang baik itu bagaimana begitu. Karena tidak semuanya cocok apalagi dengan banyak masalah resisten yang terjadi gitu. Jadi saya tuliskan di sini kolaborasi antara tim pengendalian hama dan yang memelihara gedung itu perlu untuk memastikan eh, apabila ada masalah itu bisa ditangani secara bersama dan jelas pembagian tugasnya. Sementara itu pelatihan berkelanjutan untuk staf meningkatkan efektivitas dari pengendalian hama ini menjadi penting sekali. Nah, kemudian tadi yang saya ulang lagi di sini unit pengendalian hama internal memungkinkan respons cepat mengurangi ketergantungan pada layanan eksternal. Tetapi jelas layanan eksternal ini masih dibutuhkan pada kasus-kasus yang berat begitu. Jadi eh, ini yang seperti juga sekarang kalau kita bicara kesehatan, bagaimana kita mencegah, bagaimana kita mempromosikan hidup sehat dan sebagainya. Nah, itu eh, sehingga tidak perlu ke dokter udah parah begitu. Nah, ini juga dalam arti kita mencoba menjaga agar bangunan itu bisa eh, bebas atau hamanya minim. Tapi tentu tidak saja dari pihak dari pengendali dalam hari ini, tetapi juga itu semua pihak terlibat. Sama juga kalau misalnya kita ke dokter, dokter memberi obat, tapi kita tidak mengubah gaya hidup kita. Makan masih sembarangan, sering begadang, sering ini, sering itu, segala macam. Jadi masalah begitu. Nah, sama juga dalam masalah pengendalian hama. Tidak bisa hanya ada pihak yang mengendalikan hama, tapi pihak lain tidak berkontribusi untuk mengurangi agar hama itu tidak ada di sana begitu. Nah, ini yang menjadi penting pemahaman-pemahaman ini. Nah, apabila ini dilakukan, tentu bagi gedung, pemilik gedung, bagi bisnis ini akan berkelanjutan dari segi finansial dan reputasi. Nah, ini penting sekali tentu karena memberikan layanan masyarakat, mendapatkan keuntungan dari masyarakat. Tapi untuk itu memberikan juga kita harus menyediakan satu tempat yang nyaman, bersih, aman begitu bagi gedung-gedung itu untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mohon maaf agak panjang ya saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mas Bayu. Iya, terima kasih Prof Intan, wah, luar biasa. Wah, tadi analoginya masuk banget ya, Prof. Ya, kita nggak bisa ya, kalau analoginya ke tubuh ya, nggak bisa kita jaga kesehatan tubuh dengan cukup makan obat, gitu ya. Ya, harus terintegrasi semuanya kan betul, betul ya, Prof Intan ya. Harus olahraga juga, pola makan sehat, tidur cukup, ya itu analogi ya. Ya, Jadi betul. kalau kita ngurusin gedung nggak cukup cuma nyemprot doang, betul nggak, Prof Nggak Intan? bisa, Ya, ya. ya. Jadi ada treatmentnya juga, ada preventionnya juga, ada monitoringnya juga gitu ya. Dan itu kan tentunya dalam satu kesatuan apa pengadaan hama terpadu. Nah Ya, ini teman-teman sekalian ini luar biasa ya. Ini hama gedung ini bisa menyebabkan bukan cuma kerugian secara ekonomi ya. Tadi kalau saya simak ya ini juga bisa keselamatan. Wah ini serius ya. Berarti Prof Intan ya bisa menyebabkan kebakaran ya. Itu sangat bahaya sekali gitu. Juga reputasi perusahaan juga banyak sekali kerugian-kerugian yang bisa kita cegah seharusnya kalau kita paham dengan pengendalian hama terpadu. Nah, pengendalian hama terpadu ini investasi yang bagus lah gitu. Betul nggak Prof? Belajar pengendalian hama terpadu ini adalah investasi yang baik sekali. Kenapa? Ini investasi
jangka panjang teman-teman sekalian. Jadi kita belajar pengolahan hama terpadu dan bahkan juga nanti kalau kita belajar pengolahan hama terpadu ini kita bisa apa? Kita dalami dan kita bisa bangun unit pengolahan hama terpadu juga di gedung atau di pabrik kita atau di rumah sakit kita. Dan nanti insya Allah kita akan adakan nanti pada tanggal 27 ya, 27 September, 26 sampai 27 September itu pelatihan untuk pengadilan hama terpadu. Ini juga cakupannya sangat luas sekali teman-teman sekalian gitu. Oke, Prof Intan ini kita open pertanyaan buat teman-teman ya. Nah, ini supaya Oke. kita tertib. Sementara ini mungkin kita open pertanyaannya nggak open mic. Takutnya ini Prof ada teman-teman mungkin ada di rumah, mungkin ada yang lagi di Ada jalan di sudah mobil. ya. Iya betul. Takutnya nanti ada suara wah rame ya. Tadi udah sepakat sama panitia kita offin aja. Ya, pertanyaan kita bisa open di chat room ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan Bapak Ibu teman sekalian silakan ketik di chat room terkait dengan permasalahan Anda saat ini. Boleh sebutkan aja nama dan bidang usahanya apa supaya nanti lebih relevan mungkin ya jawaban dari Prof Intan dengan pertanyaan teman-teman. Silakan di chat room. Sementara ini kita batasi mungkin maksimal 10 dulu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup untuk menjawab semua pertanyaan. Silakan teman-teman isi di kolom chat room. Nah, Prof Intan nih sambil kita nunggu teman-teman isi pertanyaan Oke. di chat room ya. Ini terkait dengan insya Allah ya acara kita nanti pada tanggal 26 dan 27 September nanti nih, Prof Intan. Ini kan kita bakal belajar full day 2 hari ya. Ada Dr. Lin, ada Prof Intan di sana gitu ya. Nah ini mungkin bisa cerita sedikit Prof Intan. Ini bakal belajar apa aja sih teman-teman selama 2 hari tersebut gitu ya. Apa sih yang nggak didapat selain kalau di sini tentu kita di Zoominar kita banyak belajar juga. Tapi tentu lebih terstruktur ya kita belajar nanti kalau di 2 hari tersebut gitu. Boleh mungkin Prof Intan cerita sedikit ya kita bakal belajar apa di Ya, 2 hari tersebut. sebenarnya yang yang biasa apa ya ikut kegiatan seperti ini dan saya juga pernah. Jadi kelebihannya dibandingkan dengan webinar seperti ini adalah bisa berinteraksi secara langsung. Jadi kasus-kasus bisa kita bahas dan bisa saling belajar dari para pihak di sana. Sehingga orang bisa mengetahui, oh ternyata kalau kasus hama seperti ini kalau gedung seperti ini, kalau rumah sakit seperti ini, kalau sekolah, kalau hotel, restoran, kafe, kemudian laundromat itu tidak sama begitu. Betul, betul. Jadi yang membuat menarik kalau menurut saya, jadi bisa juga saling belajar begitu. Nah, kami sebagai fasilitator bisa memberikan satu ulasan-ulasan mengenai masalah-masalah yang ada. Jadi tidak terbatas pada topik apa, tapi semuanya yang berhubungan dengan hama bisa kita bahas tuntas begitu. Karena ya saya agak lama juga belajar ini. Jadi kadang-kadang kalau ada kasus-kasus bisa cerita berdasarkan pengalaman-pengalaman juga dari kasus-kasus yang pernah ada begitu. Oke, Prof. Ida. Terima kasih, Prof. Nah, teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita pada hari ini, atau sedikit meluas sedikit dengan permasalahan teman-teman, silakan. Bisa diketik di chat room. Kita sambil tunggu teman-teman, kita batasi dulu untuk 10 pertanyaan. Ini balik lagi nih. Udah mulai ada yang nanya nih. Masih satu ya. Oke, Prof, ini pengalaman kemarin saya juga sempat sama teman-teman dari Alihama kan ngobrol-ngobrol dengan para peserta nih. Kita kan ada fasilitas untuk konsultasi ya dengan fasilitator dengan Ya, kami ya untuk bukan ekspertis ya, ekspertis tentunya Prof hmm, Intan ya terkait dengan permasalahan mereka. Ini banyak curhatan nih, Prof ya. Ada ya, kemarin kalau nggak salah ada salah satu perusahaan yang memang dia sudah punya nih unit pengendalian hama terpadu gitu ya. Dan betul. mereka memang memanfaatkan staf yang ada staf gudangnya, Oke, ada satpamnya mungkin dijadi kalau ya. sekitar ada 10 orang gitu ya. Gitu. Hmm. Nah, ini nanya kemarin Prof, ini kalau staff saya ini kan nggak punya background pest control nih, Mas Bayu. Ini kira-kira bisa ngikutin nggak ya di workshop 2 hari tersebut nih, Prof Intan? Mungkin pertanyaannya seperti itu, Prof. Mungkin boleh jelaskan, Prof Intan. Dia sebenarnya kan ini memang dirancang agar bisa dipelajari oleh siapa saja, apalagi kalau sudah punya ini pernah punya pengalaman sedikit begitu. Jadi background itu ya sambil jalan diberikan begitu. Jadi saya pikir ini bukan sesuatu yang sulit karena bisa dengan contoh, dengan kasus. Jadi dengan kasus dengan contoh itu lebih mudah begitu Betul, dibandingkan betul. dengan kalau menurut saya baca buku Betul. atau mungkin kita browsing dari internet sendiri, tapi kalau Ya. diskusi, interaksi itu bisa menjadi lebih mudah kita membicarakan permasalahannya dan bagaimana mengendalikannya untuk hama-hama yang
yang ada begitu. Oke, ya. Itu Jadi kemampuan teman-teman juga. siap. Ya, jadi teman-teman silakan nih kalau mau ngirim timnya ya, timnya untuk belajar bersama dengan Provinta dengan Dr. Lin ya di nanti di IPMM pada tanggal 26 sampai tanggal 27 silakan. Apapun backgroundnya boleh lah kan siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau ngirim staffnya ya untuk jadi unit pengendalian hama terpadu. Ini berarti investasi jangka panjang teman-teman sekalian. Jadi seperti kita tahu barusan ya, ini kerugian yang disebabkan oleh hama ini luar biasa, nggak cuma kerugian ekonomi tapi juga bisa keselamatan, itu fatal sekali tentunya. Dan untuk mencegahnya teman-teman bisa membentuk ya unit pengendalian hama terpadu atau start dari Anda mungkin penanggung jawab gedung atau penanggung jawab gudang, penanggung jawab pabrik gitu ya untuk belajar bersama-sama di IPMM. Dan ini juga investasi jangka panjang seumur hidup bisnisnya ya kan. Belajar sekali untuk sekali seumur hidup. Oke, ini kita sambil nunggu teman-teman baru dua dua ya Ya, pertanyaannya. Oke, boleh mungkin Mas Robert operator kita buka dulu ya video promosi dari kelas IBMM. Kita sambil nunggu teman-teman ya. Boleh silakan Mas Robert. Apapun bisnis ibu dan bapak, pemahaman tentang hama, cara-cara pengendaliannya, kemudian bagaimana agar hama tidak datang lagi, jelas itu bagian pengendalian. Tapi lebih penting lagi, jangan sampai sudah datang baru kita sibuk mengendalikannya. Yang terbaik adalah dengan prinsip pengendalian hama terpadu adalah jangan mereka sampai datang ke tempat kita. Karena begitu datang, apalagi namanya bisnis, itu reputasi sulit sekali kita perbaiki. Sehingga pemahaman tentang biologi hama ini, tentang perilaku hama, tentang interaksinya dengan lingkungan, kita juga akan bisa menjawab mengapa hama ini ada di sini. Itu dengan metode-metode yang sebenarnya itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik yang dikenal dengan prinsip integrated pest management atau pengendalian hama terpadu. Jadi di negara maju. Iya, Prof, ini udah mulai banyak pertanyaan nih. Ini ya, kita start dulu mungkin Prof ya, biar teman-teman oke, bisa terjawab nih. Ini ada di menit 20-23, saya bacakan sebentar Prof oke. ya. Eh, Selamat malam Profesor Intan, Ahmad, dan kakak-kakak panitia. Izin Hmm. tanya beberapa hal untuk seperti penggunaan pestisida atau teknik mekanis mempengaruhi kualitas tanah dalam konteks pertanian berkelanjutan. Oh, ini pertanyaan mungkin ya. Apa peran hama dalam siklus nutrisi tanah dan bagaimana penilaian yang tidak tepat dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem tanah? Wah, banyak pertanyaannya. Sekali nanya langsung panjang nih. Dalam hal penanaman tanaman, bagaimana hama tertentu dapat mengubah komposisi kimia dan fisik tanah dan apa dampaknya terhadap pertumbuhan tanaman. Ini mungkin lebih ke pertanian. Boleh mungkin Prof ditanggapi nih Ya, pertanyaan di jadi menit se- 20-23 ya, ya. jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita bicara kualitas tanah, misalnya ini bicara pertanian mempergunakan herbisida. Nah, herbisida itu yang digunakan biasanya sebelum dipasarkan diuji dulu bagaimana pengaruhnya terhadap cacing tanah misalnya. Karena kalau herbisida digunakan, herbisida itu kan untuk mengendalikan gulma, Ya, tapi ternyata membunuh cacing tanah juga, akibatnya kesuburan jadi terganggu. Jadi kalau kita bicara chemicalnya, apakah pestisida ataupun pestisida, herbisida itu bagian dari pestisida, itu tidak semua sama. Tapi yang penting adalah penggunaan pestisida disesuaikan dengan dosis yang memang disarankan dari formulatornya. Nah, kadang-kadang yang terjadi di lapangan adalah nggak begitu, wah kayaknya kurang nendang nih begitu. Ya, itu dinaikkan jadi dosisnya. masalah begitu. Siapa yang ditendang, siapa yang nendang jadinya. Jadi masalah. Jadi peran hama dalam siklus nutrisi sebenarnya yang disebut hama itu siapa kan begitu. Jadi eh, dia seperti tadi bicara gulma. Gulma itu definisinya ada tanaman yang salah tumbuh karena dia Ya, ditumbuh ya. di tempat yang seharusnya tidak tumbuh, tapi di tempat lain bisa jadi tanaman hias begitu. Nah, juga kalau bicara pengendalian, apalagi untuk pertanian, kan biasanya kalau petani atau yang biasa melakukan tahu ada namanya kapan harus dikendalikan. Kalau dia selama tidak merugikan secara ekonomi, ya tidak perlu dikendalikan, tidak perlu menggunakan insektisida karena mungkin buang-buang uang saja. Tapi berbeda dengan hama pemukiman. Kita tidak bisa menghitung dari jumlah jumlah hama yang datang kalau untuk pemukiman. Misalnya kita tidak bisa mengatakan di tempat saya 5 kecoa 1 hari tidak ada masalah. Itu kadang-kadang orang minta tidak boleh ada kecoa. Nah, kalau di pertanian itu bisa dihitung.
di 1 hektar ada berapa berdasarkan monitor, berdasarkan bisa bisa dimonitor dengan feromon, bisa juga dihitung dari jumlah tanaman berapa yang diserang dan sebagainya begitu. Jadi semuanya ada perannya, tapi tentu kita lihat jenis organismenya apa begitu ya. Nah, bagaimana hama tertentu dalam mengubah komposisi kimia dan fisik tanah. Nah, itu tadi sudah disampaikan. Dan dampak terhadap pertumbuhan tanaman. Kembali menggunakan pestisida itu perlu yang digunakan adalah sesuai dengan peruntukannya. Jadi jangan juga kadang-kadang, wah ini ada yang murah nih, ternyata oplosan. Ini masalah juga kan gitu. Dan mungkin dosisnya juga salah, ataupun alatnya pun mungkin tidak tepat, nozzle-nya mungkin udah bagaimana lah begitu. Nah, kemudian yang itu kira-kira untuk yang masalah pertanian begitu. Nah, ini ada satu lagi nih, rumah sakit. Iya, Pak Anggara nih dari Negara rumah ya. sakit ya. Apakah Apakah ada ad- chemical pembasmi hama yang tidak berbau dan cepat prosesnya, mengingat standar ketat di rumah sakit yang berhubungan dengan Komite Pengendalian Pencegahan Infeksi yang kadang sulit memberikan persetujuan jika menggunakan chemical yang berbau dan tim teknisi yang protes karena chemicalnya menyebabkan korosif pada beberapa bagian. Wah, jadi saling bermasalah nih penggunaan chemical. Gimana, ya, Prof? ini pertama tadi yang saya sampaikan bahwa perlu memahami bahwa pestisida atau chemical itu memang ada yang berbau, ada yang tidak. Ada yang membuat kita bersin, ada yang tidak. Nah, pemahaman ini menjadi penting. Kemudian juga berbahaya atau tidak. Perlu dipahami bahwa konsep bahan kimia itu beracun atau tidak perlu kita pahami betul sehingga kita bisa meyakinkan pihak terkait di sana. Tadi yang saya katakan, kita bisa mengkomunikasikan kenapa menggunakan pestisida ini tidak pestisida itu. Karena ada yang namanya mungkin tahu apa yang namanya lethal dosis 50%, itu bisa jelaskan bahwa ini apakah mempunyai efek residu atau tidak punya efek residu, penggunaannya bagaimana. Nah, ini memang perlu pemahaman, saya pikir tidak semua pestisida sama, tidak semua alat yang digunakan untuk menggunakan pestisida sama. Belum lagi kalau kita bicara ada kasus-kasus resistensi. Tapi kita harus tahu yang akan dikendalikan ini hamanya apa. Apakah kalau di rumah sakit kan yang jadi masalah adalah kita kadang-kadang rumah sakit, ada orang sakit yang sebenarnya kan ingin disembuhkan di situ. Malahan kena penyakit lain karena banyak nyamuk, jadi kena namanya infeksi sekunder begitu. Jadi kemudian ada kecoa juga. Jadi jalan-jalan di apa makanan yang akan diberikan pada pasien ya kena juga penyakit yang lain. Jadi masalah begitu. Jadi tentu bicara kimia yang berbau atau tidak itu saya tidak bisa apa bicara tentang merek dan sebagainya. Tapi em, pandai-pandai memilih dalam arti bisa dicoba dulu apakah ini disukai atau tidak dan sebagainya begitu. Jadi dan kalau menyebabkan korosif ya tentu itu bicara tentang volume yang digunakan begitu. Kalau terlalu banyak atau terlalu sering ya bisa mengakibatkan korosif begitu. Nah, pemahaman tentang tanda kutip perilaku si bahan kimia ini menjadi penting juga begitu. Jadi tidak oke udah dimasukkan ke ini semprot jadi masalah kan gitu. Kira-kira gitu. Jadi Pak Anggara itu ya. Baik, Prof. Lanjut lagi, Prof ya. Ini Pak Herman, Q&A, oh, beliau dari pabrik makanan ya. Ya. Bagaimana preventif agar tidak menggunakan pestisida? Terus pertanyaan kedua, bagaimana kita menyeleksi pest control? Wah, padahal banyak orang pest control di sini ya. Gimana, Jadi Prof? bagaimana preventif kan memang di pabrik makanan itu ketat sekali Ya, aturannya. betul, Jadi betul. saya pernah banyak tahun juga melihat kegiatan-kegiatan. Jadi memang ketat sekali aturannya. Bahkan yang namanya serangga itu bukan yang hidup, yang mati, yang ada bekas kakinya, bekas sayapnya, itu Hmm, kontaminan semua gitu. Itu tidak iya, boleh iya. begitu. Jadi banyak sekali aturannya sehingga agar tidak menggunakan pestisida. Nah tentu itu pilihan begitu. Ya. Dan kita lihat hamanya di mana. Kalau katakanlah tikus, ya kita mungkin masih bisa pakai rodentisida di luar gedung itu misalnya kan. Hmm, hmm. Tapi kalau di dalam, ya kita bisa pakai perangkap. Tapi untuk itu kita perlu memahami perilaku si tikus itu. Kita buat perangkap, dia mau datang apa tidak ke perangkap itu. Nah, kemudian juga untuk serangga-serangga, jadi agak sulit saya menyampaikan karena serangga itu kan spesifik. Ya, Tetapi ya. intinya kalau kita mengetahui perilakunya,
kita bisa melakukan pencegahan. Nah, tentu itu perlu waktu. Dalam arti kenapa orang senang dengan aerosol? Karena begitu semprot langsung jatuh. Ini saya bicara analoginya nyamuk. Tapi kalau kita ingin mencegah, kita tahu nyamuk ini hidupnya di mana. Nyamuk ini harus ada air, yaitu air tergenang. Coba kalau air tergenang ini kita buat tidak ada, ya mudah-mudahan tidak ada nyamuk lagi di situ. Tetapi nyamuk lalat, itu masalahnya dia itu akan datang di mana ada manusia, di mana ada kotoran. Karena itu makanan. Sehingga itu memang tantangannya luar biasa gitu. Nah, tinggal kita mengetahui nyamuk itu terbangnya dari mana, lalat itu datangnya dari mana gitu. Kadang-kadang kita secara tidak sengaja misalnya di pabrik makanan kita pasang lampu. Ternyata kalau malam itu lampu tertentu menarik serangga untuk datang, dia masuk ke dalam. Jadi menginvestasi eh, apa bahan baku makanan dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana kita menyeleksi pest control? Nah, itu tentu dengan diskusi Bu Deva bisa tahu, bisa bertanya pengalamannya bagaimana begitu. Jadi eh, saya pikir yang penting kan kita bicara keahlian, semua petrol sudah mempunyai lisensi jelas. Kemudian tinggal bagaimana pengalaman-pengalaman pest control ini dalam mengendalikan hama. Jadi kami sendiri, saya pernah diminta oleh satu company untuk mengetahui dalam arti pest controlnya sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak begitu. Nah itu menjadi baik sekali supaya pest control pun bisa dibantu karena yang dilakukan mungkin kurang tepat atau tidak sesuai dengan keinginan karena ada masalah. Nah itu pihak lain bisa menjebatani ini begitu. Saya pernah membantu itu sehingga akhirnya pest control bisa melaksanakan kontraknya diperpanjang dan sebagainya. Jadi di beberapa tempat itu pernah kami lakukan. Tentu kita perlu mengetahui yang dilakukan bagaimana sehingga karena kalau dari nama saja tidak bisa kita mengetahui dan saya pikir sama juga Ibu dan Bapak kalau pergi ke dokter ya macam-macam kan itu apanya alasan-alasannya mungkin eh, dari kenalan, dari kawan atau dari siapa rekomendasi dan sebagainya kan. Tapi tentu pest control yang ada semuanya sudah punya lisensi untuk menjalankan tugasnya. Dan kalau yang banyak ikut-ikut kegiatan seperti ini, ya tentu pengetahuannya menjadi lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak begitu. Kira-kira demikian, Mas Oke. atau Mbak Arum. Siap, siap. Pak Mbak Arum ya, Mbak Arum atau Pak Herman ya. Tapi nama ininya Pak Herman nama akunnya. Ya, oh, Herman Tejo, Pak ya, ya. Herman. Oke, oke. Pak Herman mungkin lebih tepat ya belajar di IPMM Pak. Ini solusinya Pak. Ya, Kayak kebutuhannya kayaknya udah ke sana ya betul Prof Intan ya. Kebutuhan ya. Pak Herman ini pabrik makanan ya tentunya sangat ketat ya Hmm, pengawasannya ya. Ya kami rekomendasikan silakan Pak Herman bisa nih nanti ikut di kelas IPMM 2 hari kita belajar pengendalian hama secara terpadu ya. Tentunya nggak cuma belajar tentang treatmentnya, kita juga belajar preventionnya, belajar monitoringnya, semua secara terintegrasi ya semuanya. Jadi kita rekomendasikan Pak Herman, kalau perlu bareng Pak sama staff-staffnya yang memang penanggung jawab di pabrik tersebut. Nah, nanti insya Allah kita adakan pada tanggal 26 sampai tanggal 27 September nanti. Nanti informasi lebih lengkap Pak Herman bisa hubungi admin ya, nanti ada di chat ya, room. Baik, kita lanjut lagi Prof nih. Oh, ya, namanya sama, ada Bu Intan nih. namanya, Bu ya. Untuk munculnya jamur dan mikroorganisme dan lain-lain yang ada di laboratorium kesehatan, apakah juga termasuk dalam bidang ini? Nah, gimana nih, Prof? Ya, itu kembali kalau kita definisi yang namanya hama itu segala macam binatang atau kita katakan mikroorganisme yang kehadirannya tidak diinginkan. Jadi kalau kita bicara mikroorganisme kan, apalagi kalau di laboratorium kesehatan Ya, itu ketat sekali, sehingga yang banyak dilakukan adalah sanitasi, karena jamur ada di mana-mana, apalagi kalau lembab begitu. Jadi pemahaman ini menjadi penting menjaga agar utamanya kalau kita bicara jamur, kelembaban tidak mencapai tingkat yang membuat jamur ini ada begitu. Jadi dan tentu kalau di rumah sakit itu saya juga tidak tahu di mana itu yang kalau ada di laboratorium kesehatan tentu bisa dipasang dengan lampu UV dan sebagainya begitu itu bisa mencegah mengurangi permasalahan yang ada dengan mikroorganisme itu. Jadi tetapi itu perlu alat-alat yang lebih ini apa lebih dan tentu perlu monitoring apakah yang dilakukan sudah mengendalikan si jamur atau mikroorganisme. Jadi misalnya kalau
Kita bisa sampel dari udara atau dari mana setelah perlakuan apakah mikroorganismenya itu tentu dengan apa cara-cara mikrobiologi bisa kita ketahui sudah berkurang atau tidak begitu. Jadi yang penting menurut saya perlu pemahaman tentang mikroorganismenya apa dulu, apakah itu yang patogen atau bukan, karena mikroorganisme itu di mana-mana ada gitu. Tidak semuanya merupakan patogen. Ya. Jamur juga di mana-mana ada, termasuk yang namanya tungau, begitu, di mana-mana ada, tapi tidak semuanya berbahaya begitu. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk mencegah, termasuk waktu zaman COVID kan kita cerita punya pengetahuan yang banyak tentang bagaimana Betul. agar si virus ini bisa mati. Kan akhirnya cuma cuci tangan dengan sabun. Hmm. Karena proteinnya menjadi rontok begitu dengan cuci tangan kan misalnya. Dan ini bisa dilakukan. Nah ini Iya, dari Pak Kevin ya. Pak Kevin ya. Untuk hama rayap di lemari bagaimana cara Nah, rayapnya rayap apa dulu? Apakah rayap kayu kering atau rayap yang datang dari luar begitu. Itu beda caranya. Ya, jadi kalau dari luar ya itu bisa dengan umpan. Tapi kalau rayap kayu kering kita lihat sudah sejauh mana dia masuk di sana begitu. Karena kalau rayap kayu kering ini pandai dia masuk dalam kayu, kemudian setelah itu dia tutup kayunya. Jadi kita tidak bisa melihat ada rayap apa tidak. Kadang-kadang kita lihat kayunya ternyata banyak fesesnya itu butiran-butiran feses Hmm. si rayap itu. Nah, kita bisa tahu. Nah, pengendalian itu bergantung daripada daripada ya ini apa eh, tingkat serangannya. Nah, kadang-kadang kalau masih masih bisa kita kendalikan ya bisa dengan pestisida, bisa juga dengan fumigasi gitu. Tapi itu perlu dilihat apakah yang menyerang itu apakah rayap kayu kering atau rayap tanah begitu. Kira-kira begitu Pak Kevin. Oke, baik. Lanjut lagi Prof ya. Ini ada Pak Irfan. Ya. Bagaimana cara mengendalikan hama yang sudah resisten Prof? Wah, ini salah treatment jadi resisten mungkin ya Prof ya. Nah, jadi kalau resisten itu sesuatu yang pasti terjadi. Jadi Hmm. pestisida yang kita anggap baik, yang selama ini digunakan, pakai pestisida merek A saja. Kenapa? Ini udah terkenal baik. Nah, makin banyak dipakai, ya serangga mengembangkan resisten untuk itu. Nah, cara mengendalikan hama yang sudah resisten, pertama kita harus tahu apakah ini sudah resisten atau belum. Apakah kita menggunakan dosisnya benar, ya. Apakah cara aplikasinya benar begitu. Jadi cara aplikasi benar itu bisa juga kapan kita lakukan, alatnya bagaimana begitu. Nah, untuk menentukan resisten atau tidak, kita perlu data dulu. Apakah setelah kita berikan perlakuan, dia itu berkurang atau tidak. Kami punya pengalaman di satu food court. Nah, saya pernah diminta pendapat. Jadi pest control itu melakukan pengendalian kecoa seminggu 2 kali. Tapi ternyata tidak berkurang. Nah, ternyata sudah resisten. Yang dilakukan oleh perusahaan pest control ini malah menambah dosis. Nah, menambah dosis itu salah satu cara untuk mempercepat yang sudah resisten menjadi makin resisten. Jadi, mengendalikan hama yang sudah resisten, katakanlah sudah resisten, yang dapat dilakukan adalah mengganti pestisida yang selama ini digunakan dengan yang bahan aktifnya berbeda. Jadi jangan jangan dengan mereknya yang berbeda gitu. Karena misalnya kita pusing, udah diobati dengan paracetamol, kemudian pakai Panadol, itu isinya sama begitu. Atau Paramex itu sama, isinya paracetamol gitu. Tapi pakai yang bahan aktifnya berbeda. Nah, itu juga perlu pengetahuan. Bisa juga kita campur dengan pestisida yang lain, tapi juga perlu pengetahuan. Jadi tidak tidak begitu saja karena mungkin malahan tidak menyelesaikan masalah gitu. Nah, ini dari Oh, Manado nih, jauh dari nih mana dong? udah jam berapa ini Manado ini? Beda 1 jam ya. 1 jam ya. Waktu di setengah kalau nggak salah ke Wow, Manado. Manado jauh nih, saya beberapa kali ke sana. Hama tikus bisa membuat sarang di mana saja dan berapa jarak penciuman dari tikus. Oke, jadi tikus itu ada dua paling tidak. Ada tikus yang ada di dalam rumah, itu yang kecil, dia sering bersarang di tempat-tempat di mana ada kadang-kadang di laci yang ada kemudian di gudang atau ada juga tikus atap ya di atap. Hmm. Jadi
Kemudian ada juga yang di luar rumah, itu tikus got atau ratus, itu bisa agak jauh dari tempat kita gitu ya. Dan kalau si tikus ini kebiasaannya adalah kalau yang dalam rumah dia suka mengumpulkan makanan begitu. Jadi kadang-kadang kita kaget, kita buka laci kita kok ada remah-remah, ada sisa, ada kertas-kertas yang apa, setelah dilihat wah ternyata ada bayi-bayinya di sana kan gitu. Jadi sarang itu bisa di mana saja. Yang penting kita uh, perlu perlu melihat kapan dia datang. Nah, tikus ini kan hewan malam. Nah, biasanya dia muncul atau aktif setelah ini apa? Setelah mulai datang gelap ya. Itu dia mulai bergerak karena dia cari makan udah lapar banget kalau siangnya. Siangnya kan dia tidur. Ya. Dan di mana saja ya perlu pemahaman tentang kembali perilaku si tikus ini sehingga kita bisa bisa mengini apa? Bisa ini. Nah, dan jarak penciuman dari tikus. Nah, ini tergantung dari apa yang dicium begitu. Nah, dia sudah terbiasa untuk mencium yang merupakan makanan dia. Tapi tikus itu kan memang matanya memang punya, tapi tidak begitu baik. Jadi dia memang penciuman dan dia punya ini apa? Punya kumis yang amat sensitif begitu. Jadi dia kombinasi dan jarak itu menjadi relatif karena apa? Udara itu bisa membawa bau itu membantu. Jadi dari agak jauh dia bisa karena udara, karena angin kan begitu. Jadi itu relatif sebenarnya. Tapi dia bisa mengeksplorasi dan bisa jarak beberapa meter dia bisa tahu kan gitu. Beda dengan lalat yang bisa mungkin berkilometer dia tahu ada sesuatu begitu. Jadi dia banyak jalan dan kalau si tikus ini kalau di luar dia selalu kalau jalan tuh mepet ke dinding kan gitu. Jadi perhatikan di situ di mana dia jalan mepet ke dinding dia sudah punya apa teritori gitu dengan kencingnya dengan macam-macam yang dilakukan oleh si tikus itu karena dia hewan teritorial. Oke, kira gitu dari Manado gitu ya. Tampaknya udah nih Prof, 10 pertanyaan. Oke, Oke ya teman-teman, terima kasih. Ini udah dijawab semua oleh Prof Intan 10 pertanyaan. Ini waktu kita juga berhubung sangat terbatas ya. Kami informasikan sekali lagi. eh, ada di chatroom ya teman-teman sekalian ya. Bisnis bebas hama karena tahu ilmunya. Belajar A sampai Z tentang hama di IPM Mastery. 26 sampai tanggal 27 September 2024 di Hotel Santika ya, Jalan Sumatera, Bandung. Ya, oke teman-teman, ini kita teman-teman dapat sertifikasi ISO 9001, modul Coffee Break and Lunch ya, dan eksklusif networking, dan kita juga bisa banyak belajar dengan para peserta lainnya ya teman-teman sekalian ya. Ini pendaftarannya 3,5 juta rupiah, ini masih diskon 1 juta ya, jadi masih teman-teman masih bisa daftar dengan 2,5 juta rupiah. Dan khusus 3 peserta yang daftar di Zoominar pada hari ini bisa dapat free e-course senilai 500 ribu rupiah. Jadi teman-teman bisa daftar, ada linknya di sana ya di chatroom. Dan teman-teman bisa daftar dan dapat benefit-benefit yang saya sebutkan tadi. Dan dapatkan kesempatan konsultasi program seputar hama ya buat teman-teman yang sudah hadir di Zoominar. Teman-teman dapat fasilitas ya untuk konsultasi terkait permasalahan hama dengan para fasilitator yang ada di Ali Hama. Nanti bisa kita rekomendasikan program-program pengenalan hama yang tepat untuk bisnis Anda ya teman sekalian ya. Oke. Oke, Prof Intan, ini info IPMM kita udah berikan ke teman-teman ya. Insya Allah oke, teman-teman bisa, mudah-mudahan bisa ketemu ya bareng-bareng dengan kita di kelas oke. IPMM. Kita investasi yang menarik sekali ya, investasi ilmu kita pakai sekali untuk seumur hidup bisnis kita. Betul nggak, Prof Intan? Betul, Dan ini betul. kita jadikan dasar kita nanti untuk pengendalian hama terpadu, dan kita bisa juga ya dari ilmu ini kita bisa jadikan dasar untuk membuat unit pengendalian hama terpadu di bisnis kita. Oke, Prof Intan, ini sebelum saya close mungkin ada closing statement dari Prof Intan. Silakan Prof. Ya, jadi kembali saya katakan bahwa untuk mengendalikan hama, kita perlu mengetahui biologi dari hama ini. Dengan biologi hama ini, kita bisa mengetahui mengapa mereka datang ke sana. Dan kita juga bisa mengetahui kalau tidak kita kendalikan masalah apa yang mungkin timbul. Dan kita juga bisa belajar tentang bagaimana mengendalikannya. Karena kalau namanya katakanlah serangga, kita tahu dia tahapannya ada tahap telur, ada tahap larva, ada tahap dewasa, di mana dia hidup. Nah, kita bisa tahu, kita bisa mengendalikannya, melihat titik-titik lemah dari kehidupan itu dan di mana dia ada. Nah, ini yang perlu dipelajari oleh Ibu dan Bapak, bagaimana cara mengendalikan hama. Karena
Tentu saja tadi saya katakan tiap hama ini unik, tiap tempat ini unik, sehingga perlu kita mengetahui bahwa tidak semua cara adalah sama, tapi pengetahuan umum untuk mengendalikan hama ini, pengendalian hama terpadu penting sekali agar kita bisa mengendalikan hama, mencegah jangan sampai terjadi dan membuat pengendalian atau kondisi bebas hama atau minimum ini bisa berkelanjutan. Dan tentu saja bagi bisnis ini akan baik sekali. Baik, terima kasih Prof. Intan. Alhamdulillah Ya, kita belajar banyak pada hari ini dengan Prof. Intan langsung ke sumbernya, expertnya Profesor Intan pada hari ini. oke. Terima kasih atas waktunya Prof. Intan. Kami tahu sekali Oke, sama-sama. kesibukan Prof. Intan dan masih bisa menyempatkan berbagi ya Oke. dengan teman-teman para pelaku bisnis di Indonesia. Oke, dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini. Ini saya lihat pesertanya wah macam-macam ya dari Sumatera, ada dari tadi Ya, juga dari Manado ya, dari Sulawesi juga Manado. hadir di sini. Kita dari berbagai macam bidang usaha, ada rumah sakit, ada manufacture, ada restoran tadi ya saya cek juga ya. Dan kita insya Allah mudah-mudahan bisa belajar bareng-bareng dengan Prof. Inta, dengan Dr. Lin. Insya Allah pada tanggal 26 sampai tanggal 27 September nanti kita belajar pengendalian hama terpadu ya, secara terpadu. Nggak cuma belajar cara nyemprotnya doang, bukan belajar cuma salah satu ini aja. Kita belajar secara terintegrasi. Ya. Tentunya ini investasi jangka panjang teman-teman sekalian ya. Sekali seumur hidup bisnis kita. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah minggu depan kita adakan lagi. Dan sampai jumpa di kelas IPMM. Saya Bainir Baento, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.